semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita senantiasa menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan bahagia. Bahagia ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengimbaskan tentang materi budaya positif yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, ada cukup banyak materi hari ini yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu bisa mencermati apa yang nanti saya sampaikan. Ya, kita akan belajar dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, saya adalah CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Serang. Lihat di Ibnu Susana. Ya. Kita awali dari yang pertama, materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini materi pertama yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Ya. Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya yang menyampaikan ada beberapa ilusi yang mungkin selama ini kita lakukan, kita lakukan sebenarnya. Ilusi yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Guru itu mengontrol murid. Ini adalah sebuah ilusi sebenarnya. Kemudian disampaikan juga yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, sesuatu yang kita rasa positif kita berikan kepada anak-anak itu, kita merasa bahwa itu semua efektif dan bermanfaat bagi anak. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita menyampaikan kritik kepada anak, ketika kita menyampaikan sesuatu yang membuat anak itu merasa bersalah, kadang-kadang kita merasa bahwa itu menguatkan karakter mereka. Ini juga sebuah ilusi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Kemudian ilusi yang keempat itu adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita guru, kadang kita merasa kita memiliki hak untuk memaksa murid-murid kita melakukan sesuatu. Dalam bukunya, dalam teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa semua itu adalah hanya sebuah ilusi saja. Di sini mari kita mencoba merubah paradigma kita, paradigma kita. Saya sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ini perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika murid itu memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita itu tidak bisa untuk memaksanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika murid itu melakukan apa yang kita lakukan, sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya, dikontrol oleh orang lain. Ketika dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, kita tidak bisa melakukan apapun. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Semua apa yang dilakukan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Itu ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
Salah satu dari bentuk-bentuk kontrol kita adalah dengan kita memberikan penguatan positif atau kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, itu ilusi yang kedua. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas badan. Karena ini membuat peserta didik atau murid kita itu merasa dirinya keliru, merasa dirinya bersalah melakukan sesuatu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita membuat murid kita merasa bersalah, itu ternyata mereka sedang belajar bahwa mereka itu buruk. Mereka itu tidak baik. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini yang terkadang tidak kita sadari Bapak Ibu, bahwa kita mengkritik anak, kita membuat anak bersalah tidak dengan kata-kata yang keras, tetapi dengan kata-kata yang halus. Kita tidak merasa bahwa itu sebuah kritik, itu membuat anak menjadi merasa bersalah. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita merasa kita memiliki hak untuk memaksa murid melakukan sesuatu hal. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa, itu ternyata bahwa itu adalah perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu yang panjang, itu tidak efektif dan membuat hubungan permusuhan. Membentuk sebuah hubungan permusuhan. Jadi sangat tidak efektif dengan kita melakukan pemaksaan itu. Oke, itu 4 ilusi yang disampaikan oleh Dr. William. Kita masuk ke berikutnya, yaitu tentang makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Apa yang terbayang di benak Anda ketika kita mendengar kata disiplin? Apa yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang terbayang dalam pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan atau kepatuhan pada sebuah peraturan. Ini kata disiplin itu selalu kita hubungkan dengan hal seperti itu. Kita dianggap disiplin ketika kita mematuhi satu aturan tertentu. Kita dianggap disiplin ketika kita teratur melakukan sesuatu seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Artinya bahwa di sini ketika ada satu peraturan yang tidak dilaksanakan harus ada hukumannya. Seperti itu. Ketika ada satu tata tertib yang tidak dilakukan harus ada hukumannya, seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, ketika kita belajar ini bahwa disiplin positif ini perlu digarisbawahi bahwa tidak harus dengan memberikan hukuman, tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Jadi itu adalah hukuman itu ternyata alternatif yang paling akhir yang bisa kita laksanakan, ya. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika anak dengan tidak diberi hukuman dia sudah berubah, dia sudah menyadari, yaitu tidak perlu kita berikan hukuman. Yang terpenting di sini adalah ketika anak melakukan kesalahan, ya, dia bisa menyadarinya, dia bisa merubahnya tanpa sebuah hukuman. Kita tidak perlu memberikan hukuman. Dikatakan di sini bahwa hukuman itu adalah alternatif terakhir, ya, alternatif yang paling akhir, alternatif yang paling akhir yang bisa kita berikan. Dan bila perlu tidak perlu, bila perlu tidak digunakan sama sekali. Tidak usah digunakan hukuman. Ketika anak sudah menyadari, ketika anak sudah menyadari apa yang menjadi kesalahan dalam dirinya, apa yang menjadi kekeliruan dalam dirinya, dan dia sudah bisa merubah, memperbaiki kesalahannya, berarti kita tidak perlu lagi dengan memberikan hukuman. Nah, pandangan Diana Gosen mengenai disiplin dalam bukunya, Disiplin 2001 yang sejalan dengan pemikiran KD, ya, yang sejalan dengan pemikiran KD. Mari kita lihat bersama. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu berarti belajar, ya. Dalam bahasa Latinnya dia artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Intinya motivasinya motivasi dari dalam. Nah, ini untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Ya. Saya contohkan ketika Bapak Ibu sholat, ya, itu motivasinya bukan lagi, saya percaya motivasinya bukan lagi motivasi dari luar atau disuruh seseorang. Pasti Bapak Ibu melakukannya karena sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri panjenengan semua. Ya. Jadi ketika kita memahami betul alasan mengapa kita melakukan itu, ya, kita tidak perlu disuruh, pasti kita melakukan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini disepakati bersama tanpa melihat latar belakangnya itu apa, sukunya apa, agamanya apa, tidak melihat itu lagi. Itu nilai kebajikan. Oke, kita cut dulu. Jika program materi
Ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ya, nilai kebajikan itu dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ketika sudah disepakati bersama itu tidak lagi melihat latar belakangnya apa, sukunya apa, agamanya apa, ya, dan seterusnya. Latar belakangnya tidak lagi dilihat. Ya, nilai kebajikan ini memiliki satu tujuan mulia yang ingin dicapai untuk setiap individunya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku, dalam melakukan satu tindakan tertentu. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah dasar kita untuk kita melakukan sesuatu. Ya. Oke, ini ada beberapa institusi atau organisasi yang menerapkan tentang nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang pertama yang sudah kita sangat mengenal adalah profil belajar Pancasila yang digunakan dalam dunia pendidikan, institusi pendidikan. Kita menggunakan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, itu adalah profil belajar Pancasila. Nilai kebajikan yang digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, ada juga dari BO, itu ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga dari 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi. Ini dari 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, petunjuk hidup peduli, penalaran, kerjasama, keberanian. Ada juga proyek nilai-nilai kebajikan. Ada 4, peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah disepakati ya oleh institusi atau organisasi tertentu. Dan yang kita gunakan saat ini adalah kita menyepakati nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil belajar Pancasila. Ya, profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Ya. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan sebagai telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Ya. Dan disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan itu sudah disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua tentang profil belajar Pancasila. Ya, itu tadi materi yang pertama yang bisa saya sampaikan, ya Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, ya. Oke. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Masih semangat. Oke, kita masuk dalam teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
Ya, tiga motivasi perilaku manusia. Diana Goser dalam bukunya Restructured School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Jadi setiap tindakan manusia itu pasti ada dorongannya, ada tujuannya, ada motivasinya. Ya. Yang pertama, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu biar tidak dihukum, ya. Biar merasa nyaman saja, gitu kan. Merasa tidak melanggar sesuatu supaya tidak mendapatkan hukuman tadi. Nah, jadi menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bisa kita lihat terkadang kita di kelas. Ketika kita meminta anak-anak siapa yang mau maju, mungkin ketika kita meminta siapa yang mau maju, tidak ada yang maju. Tapi ketika nanti saya beri tambahan nilai, nah, itu biasanya anak jadi berebut untuk maju. Karena motivasi mereka apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Itu sering terjadi, ya kan? Itu hal yang sering terjadi. Ketika kita meminta siapa yang mau mengerjakan nomor 5 ini di depan, misalkan seperti itu, ya. Tidak ada yang maju. Tapi ketika kita membuka daftar nilainya, kemudian yang maju saya beri tambahan nilai, ya. Nah, biasanya mereka mulai berebut untuk maju, gitu kan? Ya. Nah, ini motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi 1 dan 2 ini kita sebut motivasi ekstrinsik, dari luar, motivasi yang mempengaruhi tapi dari luar. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, gitu kan? Nah, ini biasa ini kita sebut motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, oke, ya, itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada motivasi yang dari luar, ada juga motivasi yang dari dalam. Ya. Oke, sekarang kita akan membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu bedanya? Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Yang pertama hukuman. Ini yang mungkin sering kita lakukan sebenarnya. Ya. Mungkin sering kita lakukan kepada murid kita, ya, ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan. Ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya, tiba-tiba atau tidak terencana itu maksudnya bahwa ketika murid melakukan kesalahan, kita langsung memberikan suatu tindakan, ya, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada rancangan sebelumnya. Seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu biasanya dari guru ke murid arahnya, ya kan? Tidak mungkin murid ke guru kan? Tidak mungkin murid menghukum gurunya, gitu kan? Nah, yang sering terjadi adalah guru yang menghukum muridnya ketika murid itu melakukan suatu kesalahan. Jadi bersifat satu arah, tidak ada timbal baliknya. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, berupa fisik, misalkan suruh berdiri dengan satu kaki di depan kelas, seperti itu. Ya, karena kamu terlambat, kamu tidak boleh ikut pelajaran, misalnya seperti itu. Ya, kamu di depan kelas berdiri saja, seperti itu. Bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Jadi menyakiti itu tidak hanya dari perbuatan kita, kata-kata kita pun bisa menyakiti anak-anak, seperti itu.
Nah, ini biasanya lebih menyakiti dengan kata-kata ini lebih tertanam, hati-hati. Ya, akan lebih tertanam agak lama kepada anak. Ya, itu adalah hukuman, ya. Ya, ini adalah hukuman. Jadi dia tidak terencana, ya, tidak terencana, pasti secara tiba-tiba, satu arah juga, gitu. Dan itu biasanya menyakiti hukuman itu. Anak merasa tersakiti. Ya. Bisa secara fisik, bisa secara psikis. Ya, kemudian konsekuensi. Ya, konsekuensi itu adalah sesuatu yang terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan. Ya, misalkan seperti ini, di awal pembelajaran saya terkadang menyampaikan ke anak-anak, ketika nanti ada anak yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Ada yang bilang mengerjakan 3 kali Pak, mengerjakan 5 kali dan seterusnya. Itu ketika sudah menjadi kesepakatan, itu namanya konsekuensi, ya kan? Ketika sudah menjadi kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, sudah dibahas, ya. Jadi sebelumnya, dalam waktu-waktu yang sebelumnya itu sudah dibahas, semua sudah tahu konsekuensinya dari satu tindakan tertentu. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, murid sudah tahu, ya, misalkan ketika mereka tidak mengerjakan PR, mereka sudah tahu nanti konsekuensinya apa. Ya, atau ketika mereka datang terlambat, mereka sudah tahu konsekuensinya apa, karena sudah disepakati sebelumnya dan sudah terencana. Ya, sudah terencana. Itu konsekuensi. Ya. Kemudian ini restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi di dalam restitusi ini ada kolaborasi. Ya, tidak hanya satu arah saja, ada kolaborasi antara guru dan murid. Di sini biasanya guru mengajak murid itu untuk menyadari apa yang sudah dia lakukan. Ya, mengajak murid menyadari apa yang sudah dia lakukan, menyadari kesalahannya. Ya, kemudian guru akan meminta kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi. Jadi kolaborasi. Restitusi itu kolaborasi. Nah, mana yang sering kita lakukan dari 3 hal ini? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau kita boleh jujur, ya, kita masih sering melakukan hukuman. Ya, kita masih sering melakukan hukuman. Ya. Untuk berpindah dari hukuman ke restitusi ini bukan suatu hal yang mudah. Ya, untuk berpindah dari hukuman ke restitusi ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Kalau kita belum bisa melakukan restitusi, ya minimal kita melakukan berada di konsekuensi dulu. Ya. Kita coba pindah satu step dulu, ya. Kalau di konsekuensi ini kan anak sudah tahu masalahnya, betul kan? Apa yang harus dia lakukan ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran dan seperti itu, ya. Jadi untuk melakukan restitusi ini, saya katakan sekali lagi bahwa ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Jadi mari kita mencoba berpindah dari bentuk hukuman ini ke restitusi. Kita santai dulu, minimal kita berpindah ke konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya. Oke, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, oke. Ini Bapak Ibu bisa menjawab, ya, Bapak Ibu bisa menjawab.
Kalau kita meminta anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu tadi ya. Oh iya, ternyata benar ya. Ya. Karena lari mengelilingi lapangan basket itu biasanya tidak kita rencanakan, gitu kan? Ya, tidak kita rencanakan. Oke, berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Ya. Oke, betul. Konsekuensi ya, konsekuensi. Ya. Berikutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini? Konsekuensi. Oke, ternyata sudah luar biasa semuanya. Masih ada lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya kan? Hukuman. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya. Oke, hukuman ya. Ya, berikutnya, tentang penghargaan. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, seperti tadi yang saya sampaikan ketika kita menyuruh maju anak-anak untuk menuliskan jawaban mereka di papan tulis. Ya, ketika kita tidak memberikan satu penghargaan kepada mereka, biasanya mereka tidak mau maju. Tetapi ketika kita bilang bahwa yang berani maju saya beri tambahan nilai, ya, nah itu contoh penghargaan. Itu ternyata hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek, ya, karena tidak dari motivasi dari dalam dirinya. Memberikan penghargaan secara terus-menerus akan membuat orang tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, memberikan penghargaan secara terus-menerus akan membuat orang tergantung pada penghargaan yang diberikan, ya, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Ya, ternyata penghargaan yang kita berikan secara terus-menerus ini ada efeknya, berefek, ya, bisa menghilangkan motivasi intrinsiknya mereka. Ketika seorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, ternyata efeknya ketika kita memberikan penghargaan itu tidak hanya untuk orang yang kita berikan, ternyata juga berefek ke orang lain yang melihatnya. Ya, ternyata juga berefek kepada orang lain yang melihatnya. Ya, orang menjadi di situ dikatakan menjadi iri, tidak senang dengan orang itu. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika yang maju anak itu terus, ya, pasti yang lain akan komen, gitu kan? Yang lain akan komen. Itu adalah satu bentuk ini hati mereka, satu bentuk ketidaksukaan mereka. Ya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi kita semua. Ternyata memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama. Ya. Keduanya sama-sama mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Itu hal yang sama. Oke. Ya, itu tadi materi yang kedua, ya, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, kita lanjutkan berikutnya adalah tentang keyakinan kelas, ya, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan
kelas. Ya. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang. Jadi ketika kita menekankan suatu keyakinan bukan peraturan, ternyata itu akan lebih memotivasi orang lain, ya, memotivasi orang lain dari dalam. Jadi memunculkan motivasi intrinsiknya, ya, memunculkan motivasi intrinsiknya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Orang akan lebih tergerak ketika dia melakukan itu didasari oleh keyakinannya, bukan didasari oleh peraturan yang ada. Karena kalau orang melakukan sesuatu didasari dari keyakinannya, itu berarti motivasinya itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Ya. Hanya seorang akan lebih tergerak dan bersemangat, ya, lebih tergerak dan bersemangat daripada mereka harus melakukan sebuah peraturan seperti itu. Ya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya. Kadang kita meminta anak menggunakan seragam tertentu. Ya. Pertanyaannya adalah apakah mereka tahu nilai kebajikan di balik semua itu? Kita meminta anak menggunakan sepatunya harus hitam. Apakah mereka tahu nilai kebajikan apa yang berada di balik peraturan itu? Itu ya sebenarnya perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, kita sampaikan. Ketika anak-anak sudah tahu nilai kebajikannya, ya, dan itu menjadi keyakinannya, kita tidak perlu menyuruh, pasti mereka akan melakukan. Di sini kan dikatakan bahwa mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Jadi ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan kepada anak. Ya. Tidak hanya peraturannya bahwa kamu tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam di hari Senin dan Selasa, seperti itu. Tanpa kita memberitahu nilai kebajikannya apa. Ya. Apa nilai-nilai apa yang ada di balik itu? Ini ya. Oke. Berikutnya ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk dapat menentukan keyakinan sekolah, ya, ataupun keyakinan kelas. Ini program menciptakan program kebajikan, melihat data nilai kebajikan yang telah disusun, kemudian menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama sekolah, menyempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian membuat poster atau membuatnya di media sosial, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Jadi keyakinan kelas itu, keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak, ya, dibanding dengan peraturan. Berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya dirubah dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif, ya, bukan kalimat yang negatif. Sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, ya. Jadi memilih sesuatu yang mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya, dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau brainstorming. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, itu harus ditinjau ulang, selalu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Ya, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas.
Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, anak-anak bisa menuliskan semua peraturan-peraturan yang ingin disepakati. Ya, itu peraturan pertama, langkah pertamanya. Ya, jadi mereka boleh menuliskan semua peraturan apa yang akan disepakati bersama. Kemudian mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi hasilnya itu harus bisa terlihat oleh semuanya. Nah, hasilnya itu harus bisa terlihat oleh semua anak. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat dalam bentuk positif. Ya. Misalkan contohnya datang tidak terlambat, itu kalimat negatif. Ya, akan lebih bagus ketika datang tepat waktu. Seperti itu. Ya. Jadi di dalam keyakinan kelas ini kalimatnya, kalau masih kalimat negatif dari apa yang dituliskan anak-anak, itu harus kita ubah dalam kalimat-kalimat yang positif. Kalimat positif. Kemudian yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, kita lihat kembali, mungkin ada hal-hal yang sama ya, dengan kalimat yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Ya, bisa kita kelompokkan seperti itu. Ya. Berikutnya adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Ya, dilihat secara bersama-sama lagi apa yang sudah dituliskan tadi. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Nah, dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Ya. Setelah meninjau ulang, kemudian menyetujuinya ya, secara bersama-sama, menjadikan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan bersama. Langkah berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan pada dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi ditempel di kelas mungkin supaya semua anak bisa melihat. Oke, itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya. Oke, kita lanjutkan materinya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dr. William Glasser dalam choice teorinya, teori pilihannya, dia menyebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada yang di tengah ini. Ya. Ini yang paling dominan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Ya. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teori pilihan, choice theory. Oke. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, ini contoh-contohnya: kesehatan, rumah, makanan, itu kan kebutuhan dasar manusia, digunakan untuk bertahan hidup. Ya. Yang paling mudah itu adalah kita pahami adalah makanan, gitu kan? Makanan itu jelas kebutuhan dasar manusia dalam dia mempertahankan hidupnya. Dalam dia mempertahankan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima.
Ini kebutuhan psikologis, ya. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan sosial kaitannya dengan orang lain, ya, hubungan sosial bersama orang lain. Karena kita tahu kan pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Manusia itu makhluk sosial. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ya. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ini kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, berikutnya adalah penguasaan, ya. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk dianggap berharga, ya. Keinginan untuk dihargai, misalkan sudah bisa mengerjakan satu materi tertentu, ya, seperti itu. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui. Jadi penguasaan itu sebenarnya kaitannya dengan pengakuan, ya. Pengakuan orang lain terhadap kompetensi kita, terhadap kemampuan kita. Kemudian dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya ini pengaruh dari luar, ya. Dan biasanya akan mengarah kepada kita bisa mempengaruhi orang lain, ya, ya, seperti itu. Jadi keinginan untuk meninggalkan pengaruh, ya. Biasanya akan terarah kepada kita bisa mempengaruhi orang lain, ya. Itu penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oke, berikutnya adalah kebebasan, ya. Kebebasan ini kebutuhan akan suatu pilihan, ya. Kebutuhan akan suatu pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, disebutkan otonomi, ya. Otonomi itu kebebasan, ya. Kebebasan untuk melakukan suatu hal, ya. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Di kebutuhan dasar manusia, kebebasan ini tidak terlalu terpengaruh orang lain, tidak menghiraukan apa yang orang lain katakan, seperti itu. Senang mencoba hal baru dan menarik, senang mencoba hal yang baru dan menarik, ya. Oke, itu kebebasan, kebutuhan dasar manusia yang keempat, ya. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Mencari kesenangan, ya, bisa dengan bermain, kemudian tertawa bersama, seperti itu, ya. Kesenangan, ini kebutuhan dasar yang kelima, yaitu kesenangan, ya. Itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang paling utama adalah survival, bertahan hidup tadi, bertahan hidup, ya. Oke. Berikutnya adalah tentang 5 posisi kontrol dulu. Ini akan kita pahami bersama-sama. Nanti setelah kita memahami ini, Bapak Ibu bisa merefleksi panjenengan semua posisi kontrol selama ini panjenengan ada di mana. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Oke, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, ya, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, ya, posisi kontrol dulu sebagai teman. Kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita, ya. Nah, nanti kita refleksi diri kita itu berada di posisi yang mana, ya. Oke, ini 5 posisi kontrol seorang guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, kita awali dari penghukum. Nah, ini adalah kalimat-kalimat
yang biasanya diucapkan ketika kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya efeknya adalah hukuman, kan gitu kan? Atau kamu harus lari lapangan basket 5 kali misalnya gitu ya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini adalah kalimat-kalimat ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ya, sebagai seorang penghukum. Mari merefleksi apakah kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya, mengucapkan kalimat-kalimat ini. Oke, itu penghukum. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Nah, ini membuat rasa bersalah. Ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernahkah kita mengucapkan hal seperti itu? Ya, kepada murid kita. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Sudah berapa kali kamu saya bilang, kamu masih melakukan itu lagi. Sudah berapa kali kamu dipanggil, kamu masih terlambat lagi. Begitu. Ini membuat rasa besar. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini? Kalimat-kalimat ini menuju kepada suatu identitas di mana anak itu akan merasa bersalah dengan tindakannya. Nah, menuju ke arah itu, membuat mereka itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian teman, ayo bantulah dari bapak ya. Nanti kalau tidak dikerjakan bapak dimarahi oleh kepala sekolah misalnya seperti itu ya. Ini posisi kontrol dulu sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kalimat-kalimat yang biasanya kalimat-kalimat ini diucapkan dengan adanya halus, ya. Tetapi kalimat-kalimat ini posisi kontrol sebagai teman ini pun juga memiliki efek negatif kepada identitas murid peserta didik. Jadi bisa berefek negatif untuk mereka. Oke, nah berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Ini adalah sebenarnya yang diinginkan. Ya, posisi kontrol dua yang terakhir ini adalah posisi kontrol kita yang diinginkan sebenarnya. Pemantau itu berarti mengawasi. Ya, memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita bertanggung jawab pada perilaku mereka yang kita awasi. Posisi pemantau didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Ya. Oke. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering dipakai ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Oke, peraturannya apa? Peraturannya bagaimana ya Mas? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang sudah kita sepakati? Apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Ini adalah pemantau. Ya. Posisi ini dapat membawa murid kepada satu identitas yang positif, ya, tidak kepada satu identitas yang gagal. Nah, posisi pemantau. Yang terakhir yang paling diharapkan sebenarnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Guru mampu berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini tadi posisi kontrol manajer ini ada satu kolaborasi antara guru dan
murid, ya, antara guru dan murid. Ya. Jadi guru ini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan. Nah, kemudian mengajak murid juga untuk mencari solusinya. Jadi solusi itu nanti dari murid itu sendiri. Itu posisi kontrol sebagai manajer. Oke, ini kalimat-kalimat yang dipakai ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, ya. Keyakinan kelas yang sudah, atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, dia ditawarkan, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Apa yang akan kamu perbaiki? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki? Seperti itu. Diharapkan di sini anak itu menemukan sendiri solusinya, ya, menemukan sendiri solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Ya, itu posisi manajer. Jadi diharapkan kita sebagai seorang guru itu dalam posisi pemantau dan juga dalam posisi manajer. Tidak lagi sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu bisa merefleksi, kita refleksi diri kita masing-masing. Selama ini kita melakukan, ya, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, posisi kita berada di mana? Kalau boleh jujur, hari-hari mungkin kita sering dalam posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita mulai merubah sedikit demi sedikit. Kita coba belajar, kita merubah sedikit demi sedikit. Oke, posisi manajer mengarah pada restitusi. Jadi restitusi yang sudah kita pahami bersama, kolaborasi antara guru dan murid dalam menemukan solusi, gitu ya. Dalam menemukan solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh murid. Posisi manajer mengarah pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan pada diri murid. Jadi arahnya adalah kita membuat identitas positif, identitas positif pada murid. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu ternyata itu menciptakan satu identitas yang negatif, identitas yang gagal dan mungkin. Oke, ya, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Tadi kita sudah memahami tentang apa itu restitusi. Kita sudah memahami posisi kontrol kita, ya, tentang posisi kontrol. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi segitiga restitusi itu sebuah dialog. Yang namanya dialog itu pasti dua arah. Nah, dialog itu dua arah, bukan satu arah. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, seperti itu. Ya, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Itu segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi, ya, tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Ketika murid melakukan sebuah pelanggaran, biasanya dia akan merasa bahwa dia melakukan identitasnya adalah identitas yang gagal. Ya.
Ini perlu distabilkan dulu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Mau validasi, Pak. Murid harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah proses untuk mereka menemukan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Ya, menemukan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Oke, menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi menstabilkan identitas ini, ya, karena ketika anak melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, dia merasa bahwa dia adalah orang yang gagal, orang yang gagal. Nah, hal ini dilakukan dasarnya apa? Dasarnya adalah membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Ya. Membuat kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Nah, terkadang ketika pembelajaran matematika itu kelas, ketika anak mengerjakan salah, ya, saya katakan, tidak apa-apa kamu mengerjakan salah, tidak masalah. Itu justru kamu akan tahu, ya, justru kamu akan tahu bagaimana sih yang sebenarnya, yang benar itu yang seperti apa. Seperti itu. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang saya sampaikan tadi, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran itu, dia akan merasa bahwa dia itu adalah orang yang gagal, ya, orang yang gagal. Nah, ini harus kita stabilkan dulu, kita bawa ke identitas yang sukses dulu, ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam kita menstabilkan identitas anak ketika anak melakukan pelanggaran. Nah, ketika anak melakukan pelanggaran, ya, ini berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, karena itu proses belajar. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. So, mungkin Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya lebih tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, kamu punya hak untuk merasa seperti itu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam kita menstabilkan identitas anak tadi, menstabilkan identitas anak tadi. Ya. Tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan yang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang motivasi, motivasi seorang melakukan sesuatu. Ya. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya, ada motivasinya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Memperbaiki hubungan dengan murid. Poinnya di sini. Nah, memperbaiki hubungan dengan murid. Itu validasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita sedang melakukan tahap validasi tindakan yang salah. Oke, kita bisa mengucapkannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Sebenarnya kamu melakukan yang lebih buruk pun bisa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan, ya, ketika kita melakukan tahap berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang paling sering, kalau saya yang paling sering ini kalimat yang betul. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Kamu pasti punya alasan, ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Ini tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan kelas juga sudah dibuat.
Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ya untuk pada tahap yang ketiga ini. Apa yang kita percayai, ya. Apa yang sudah kita yakini, baik di kelas maupun dalam keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ya untuk menanyakan keyakinan ya, mencari solusinya. Kira-kira apa yang akan kita mulai lakukan berikutnya setelah kamu tahu dengan apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki pelanggaran yang sudah kamu lakukan seperti itu? Nah, oke. Ini tahap ketiga dari segitiga restitusi. Ya. Jadi menstabilkan identitas tahap pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Ya, oke, Bapak Ibu, itu 6 materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dalam saya menyampaikan materi-materi ini masih banyak hal yang mungkin kurang, ya, atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Ya, demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih.